Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para penonton semua dan selamat datang di acara Aksi Angkatan Teknik Geodesi dan Geomatika 21 Bumandala Agraria. Dan pada hari ini akan ditemani oleh aku Daniel Nababan dan rekanku Verisa Patricia. kami akan menjadi MC pada acara hari ini. Nah, kira-kira kita pengen ngomongin apa ya, Fer? Nah, nih mumpung siang-siang gini nih lagi trik-triknya Bandung. Kita cocok banget kalau kita ngomongin hot news nih. Hot news Hot ya. news dong. Jadi hari ini nih kita bakal membahas tentang menilik konflik agraria dari perspektif geodesi. Dari temanya aja udah mantep banget Bener nih. dong. Pasti pembicaranya lebih mantep lagi nggak sih, Pak? Jelas lah. Jadi hari ini tuh kita bakal ngomong sumber yang luar biasa banget nih. Jadi beliau ini adalah salah satu dosen di Teknik Geodesi dan Geomatika ITB. Terus beliau ini, wah udah expert banget expert lah ya. soal geodesi dan konflik agraria kayak gini nih. Jadi beliau ini juga ada di kelompok keahlian surveying dan kadaster. Waduh, Penasaran nggak? Penasaran nggak? udah penasaran nggak sabar lagi. Oke, langsung aja lah kita kenalan ya. Oke, mari kita sambut. Selamat datang, Bapak Datang, Andi. Pandri. Baik, selamat datang rekan-rekan semua. Nah, Ya, terima kasih nih Kak Diraja ya. Undangannya selamat juga. datang. Ya, ya. Halo, Pak. Halo. Apa kabarnya nih, Pak, di hari yang luar biasa ini, Pak? Baik, baik saya. Ya, Hai. kebetulan dalam kondisi sehat ya semua. Kita dalam Alhamdulillah. keadaan sehat juga ya. Seperti itu. Boleh spill gitu ya, Pak ya? Iya, Bapak nih akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih, Pak? Ya, sibuk apa ya? Tapi kan biasanya selain daripada kegiatan sebagai dosen kan, ya saya juga kan harus ada kegiatan yang ada pelibatan dengan masyarakat gitu ya, seperti itu. Ya karena suka mungkin ya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu. Ya paling minimal bisa memberikan apa namanya tuh sedikit pengetahuan, pengalaman, kemudian juga sedikit motivasi ya. Ya masyarakat kita itu jadi masyarakat yang penuh apa ya, punya motivasi tinggi gitu ya untuk ya minimal membangun wilayahnya gitu ya, atau misalkan membangun daerahnya. Kan kalau dengan motivasi tinggi apapun yang dilakukan kan itu adalah sebuah apa ya, spirit yang bisa dijadikan bahan untuk ini ya, melakukan apapun. Dan tentu saja harus dilakukan secara gotong royong ya, karena itu dasar kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ya, kita harus bisa membangun kegotong royongan ini gitu. Kira-kira itulah. Ya. Keren. Mantep banget. Oke. Ini kita jadi makin tertarik banget ya buat berdiskusi gitu ya. Mungkin terkait dengan tema kita pada hari ini, Pak. Ini saya percaya juga kita dan para penonton semua sudah penasaran terkait dengan tema yang membawa konflik agraria gitu ya. Mungkin kepo banget. Benar banget nih. Saya ingin bertanya nih, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, agraria itu apa sih, Pak? Ya, ini memang tema menarik ya hari ini tuh ya, kalau saya lihat itu. Memang kalau kita lihat dari dari kata agraria ya, dari segi etimologinya, kan agraria itu bersumber dari banyak sekali referensi. Ada juga yang mengatakan agraria itu dari kata eker ya, itu dalam bahasa Belanda. Kemudian juga ada yang namanya agros, itu dari Yunani ya. Kemudian kita kenal kalau dilihat dari kamus bahasa Inggris itu disebut dengan agrarian ya. Nah, kalau menilik dari dari pembentukan kata secara etimologis, bahwa namanya agraria itu ternyata itu mengisar atau mengartikan kaitannya dengan tanah-tanah untuk pertanian sebenarnya. Makanya kita kalau lihat di Indonesia itu kan sebagai negara agraris pada waktu itu ya, adalah memang negara yang ditopang dan masyarakatnya dan kehidupan
masyarakatnya itu memang dari hasil daripada pertanian itu sendiri gitu. Nah itu yang kalau kita lihat dari sisi etimologi ya. Nah kemudian juga banyak juga yang mengatakan bahwa selain daripada seluk beluk terkait dengan pemahaman pertanian juga gitu ya, ada juga yang mengatakan bahwa agraria itu berkaitan dengan aspek pertanahan sebenarnya tuh ya. Nah, karena di dalam tanah itu ada hubungan atau aktivitas di dalam tanah itu, seperti misalkan tanah itu mau dipakai buat perikanan gitu ya, atau perkebunan, kehutanan, pertambangan, ya macam-macam lah, ada perairan dan sebagainya ya. Itu kalau kita lihat dari fungsi ya terkait dengan agraria itu sendiri. Tapi ya kalau kita kenal juga dari dasar hukum kita ya, dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, bahwa ternyata definisi atau pengertian agraria itu jadi luas gitu ya. Bukan hanya dari urusan yang namanya tanah saja, atau misalkan dari sektor pertanian, tetapi ternyata agraria itu menyangkut masalah eh, bumi gitu ya, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya gitu. Nah itu kita lihat bahwa yang namanya definisi agraria itu menjadi pengertiannya juga cukup luas juga gitu. Jadi bukan hanya di wilayah pertanian atau pertanahan saja gitu ya, tapi menyangkut juga ruang-ruang perairan gitu. Nah ini yang sebenarnya cukup menarik juga gitu. Ya, kalau kita lihat dari definisi apa sih sebenarnya agraria itu gitu ya. Itu mungkin ya disampaikan ya. Oke, kita udah terinsightful banget nih. Jadi sebenarnya agraria tuh nggak cuma pertanahan doang. Iya, emang sesuai juga dengan Indonesia yang merupakan negara agraris juga ya. Jadi dulu kita cuma dengar Indonesia negara agraris, tapi kita nggak paham sebenarnya apa Iya, gitu ternyata agraris. aspeknya sangat banyak Iya, ya. benar. Tuh. Oke deh. Kalau gitu, berhubung kita bakalan ngomongin konflik agraria nih, Pak. Jadi sebenarnya ada nggak sih Pak di Indonesia landasan hukum yang benar-benar membatasi si soal agraria ini gitu Pak? Ya, sejarah ya. Di Indonesia itu yang namanya pengaturan terkait dengan keagrarian itu sebenarnya memang dimulai dari pada waktu zaman Belanda. Jadi karena pemerintahan Belanda itu kan mengatur yang namanya aktivitas keagrariaan, gitu ya. Makanya pasti yang pertama itu akan diacu kepada hukumnya Belanda pada waktu itu. Jadi kalau dilihat itu kurang lebih sekitar tahun 1870 itu ya 1870 tuh. Itu lahirlah yang dinamakan dengan Agrariswet ya, yang merupakan produk daripada pemerintahan Belanda. Nah, kalau dilihat memang Agrariswet ini peraturan pelaksanaannya eh, itu sebagai hukum permulaan daripada hukum hukum agraria barat gitu ya. Jadi yang mengatur misalkan pemanfaatan daripada tanah itu sendiri ya karena kepentingan kolonial Belanda gitu. Seperti misalkan alokasi untuk kegiatan yang namanya perkebunan itu di mana saja gitu. Ya. Untuk wilayah Sumatera itu dialokasikan untuk wilayah perkebunan. Makanya kan Anda kenal ya banyak sekali di perkebunan-perkebunan itu masih menggunakan bahasa Belanda, misalkan afdeling gitu ya. Betul, Pak. Masih ini ya, masih kental gitu. Dan itu tuh sebenarnya memang warisan dari Belanda ya. Nah, tetapi setelah Indonesia merdeka ya tahun 17 Agustus ya 1945, jadi kita sudah 77 tahun tuh ya. Lahirlah yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi artinya undang-undang yang memang mengatur hukum pertanahan secara nasional. Semangatnya sebenarnya di dalam yang namanya UPA itu
bagaimana yang namanya hukum Belanda itu bisa dikonversikan, atau hukum-hukum produk Belanda atau pengaturan keagrarian pada waktu Belanda itu dikonversikan karena menyangkut masalah kedaulatan daripada bangsa ini. Saya sudah merdeka, artinya begitulah, kami sudah merdeka, pengaturan tanah-tanah kami itu ya kamilah yang mengatur, gitu ya. Makanya dengan perubahan yang sangat revolusioner, gitu ya, artinya undang-undang ini lahir, gitu ya, mengatur tentang bagaimana hukum pertanahan secara nasional, ya. Dan ini menarik sebenarnya tahun 60. Walaupun dalam konteks sejarah kita bisa lihat ya, tahun 60 itu kan merupakan apa namanya itu saat-saat di mana Indonesia itu sedang mengalami revolusi sebenarnya tuh, ya. Kita tahu sebelumnya, 1 tahun sebelumnya itu 1 Juli tahun 59 kan itu ada dekret presiden ya, di mana itu dekret presiden itu menyatakan kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 45 gitu ya, yang artinya panitia konstituante gitu ya, pembentukan daripada dasar negara itu memang dibubarkan pada waktu itu oleh Pak Presiden Soekarno ya, mengatakan lebih baik kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar. Nah, tentu saja ya beberapa pertimbangan terkait dengan masalah ya, situasi negara ya, situasi berbangsa dan bernegara pada waktu itu memang mengalami pasang surut atau situasi yang cukup chaos gitu. Walaupun kita bersyukur ya, artinya pada waktu Kabinet Sujarwo mengatakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu kita bisa mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Hukum Pertanahan secara nasional. Saya pikir memang ini adalah merupakan sejarah penting ya. Dan sebenarnya sebentar lagi kita akan merayakan Hari UPA loh. Ini kan bulan September ya. Nanti kita akan merayakan tanggal 24 September loh. Ya. 24 September. 24 September Hari UPA Nasional gitu ya. Ya kalau bisa nanti kita sama-sama lah ya memberi satu kegiatan atau aktivitas. Siap, kira-kira itu ya. Oke, berarti ternyata perkembangan sampai ada undang-undang pokok agrarianya itu panjang banget gitu ya. Panjang banget. Dari sejarah dari zaman Belanda, terus ada hubungan sama politisnya juga. Gitu kan ya. Sebagai kita yang alumni dari SMA IPA gitu ya, merupakan hal baru juga untuk kita dengarkan. Agak buta ya. Buta ya. Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Wah, keren. Ya, makanya harus kenal sejarah ya. Untuk pertanyaan lanjut. Iya. Ada pertanyaan lanjutan nih, Pak. Jadi terkait dengan terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, tadi kan ada beberapa faktor juga ya, Pak. Saya ingin bertanya, kira-kira ada lagi nggak sih, Pak, perincian yang lebih melandasi lagi sehingga ada urgensi untuk menciptakan Undang-Undang Agraria tersebut, Pak? Oh iya, ya. Ya pasti tentu saja ada ya, karena tadi kata saya juga secara histori itu bahwa tadi 1870 itu kan kita baru mengenal pengaturan keagrarian kita itu kan dengan menggunakan hukum Belanda. Ya, walaupun seperti halnya sekarang juga ya KUHP baik itu perdata pidana kan itu adalah memang masih produk Belanda ya. Sekarang juga sedang ramai ya didiskusikan untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, ini kita kembali kepada yang namanya Undang-Undang Agraria tadi ya. Pada dasarnya kan begini, sebelum UPA itu masih dalam hukum Belanda dari Agrarische Wet itu masih ada dualisme hukum pertanahan, ya. Jadi bahkan bukan dualisme lagi gitu ya, mungkin multilisme gitu ya. Dari hukum pertanahan yang ada di Indonesia merupakan produk daripada hukum. Yang pertama itu adalah adanya hukum adat. Nah, hukum adat ini kan biasanya bersifat sangat komunalistik dan religius gitu. Jadi biasanya bagaimana hubungan antara manusia dengan tanah itu adalah keeratannya, ikatannya itu adalah sangat hubungan batiniah gitu. Seperti itu. Jadi
Mungkin Anda kenal dengan yang namanya beberapa wilayah seperti misalkan ya, ada masyarakat adat yang di Kaharingan gitu di Kalimantan gitu ya. Kemudian juga ada masyarakat adat yang di Mapurundo itu di Sulawesi Barat. Kemudian juga ada suku Kajang di Sulawesi ya, di Sulawesi Selatan. Kemudian juga suku Anak Dalam yang ada di Jambi dan berbagai macam ya, mungkin suku Polahi yang di Gorontalo, ada yang Marapu di Sumba eh, ya di Sumba gitu ya. Kemudian juga ada beberapa Aduk Todolo, kemudian juga ada yang Toraja segala macam. Nah, masing-masing dia mempunyai karakteristik hukum adat itu gitu ya. Dan kalau kita lihat, memang itu karakteristiknya itu sangat komunalistik dan pengikatannya itu sangat tradisi religiusitasnya itu tinggi juga gitu. Bagaimana dia penghormatan terhadap yang namanya leluhurnya, bagaimana dia penghormatan, bagaimana mengejawantakan hubungan secara vertikalnya kepada Tuhan gitu ya, melalui hubungan keeratan terhadap yang namanya tanah itu gitu ya. Nah, contoh kita tahu beberapa situs ya, situs-situs peninggalan ya bersejarah itu merupakan salah satu tanda bukti bahwa keberadaan daripada hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, itu kita kenal juga adalah yang namanya hukum perdata barat gitu ya. Yang sangat kalau kita lihat itu sangat individualistik dan sangat liberal sekali gitu. Jadi seperti halnya tanah itu dari misalkan zaman Belanda kita kenal dengan yang namanya misalkan Egnom ya, Eigendom gitu ya. Itu adalah hak miliknya pada waktu zaman Belanda. Kemudian juga ada Erpah gitu ya, ada Opstal gitu. Dan eh, mungkin dengan tandanya pada waktu itu pajak itu yang dinamakan dengan verponding gitu. Nah, itu pengikatan-pengikatan itu tuh biasanya sangat individualistik dan liberal. Kenapa? Karena pada waktu itu kepentingan Belanda adalah untuk apa? Sebenarnya untuk bagaimana sumber daya alam yang atau misalkan tanah-tanah itu tuh punya manfaat besar untuk kepentingan pemerintah Belanda gitu ya. Jadi misalkan perkebunan, makanya disebut dengan adanya kultur stelsel gitu ya, ada tanam paksa, ada yang namanya land rente ya, sewa tanah dan sebagainya sebenarnya seperti itu. Nah, itu yang salah satunya eh, dengan karakteristik itu ya, yang masalah ragamnya hukum pertanahan pada waktu itu. Kemudian juga kalau kita lihat kan ada yang namanya hukum pertanahan swapraja ya, yang sangat feodal seperti kita kenal dengan yang namanya Sultan Ground gitu ya, yang ada di Yogyakarta dengan yang namanya di Solo ya. Kalau Anda lihat dalam konteks sejarah, coba Anda lihat deh perjanjian Giyanti gitu ya. Nah, itu tuh adalah sebenarnya bagaimana pembagian antara wilayah Keraton Solo dengan Keraton Jogja, sehingga itu akan menjadi wilayah kedaulatan daripada masing-masing itu, menjadi pemerintahan swaspraja gitu ya. Nah, memang beberapa hal ada indikasi bahwa pemerintahan swapraja itu merupakan bentukan daripada kolonial Belanda ya. Jadi ada yang namanya dikasih apa tingkatan manusia itu ya, ada yang namanya Highlander yang artinya orang-orang yang di bawah gitu ya. Kemudian ada Ningrat gitu ya, atau misalkan kedudukan bangsawan, kemudian juga ada yang orang Belanda. Nah, itu struktur sosial yang dibangun pada waktu pada waktu zaman Belanda ya. Karena kita kenal kan pada waktu zaman Belanda itu sangat suka sekali dengan politik divide et impera ya. Jadi artinya manusia itu memang diberikan suatu pembedaan gitu ya. Kalau suatu pembedaan itu kan artinya nanti akan melihat struktur sosial itu menjadi suatu kasta gitu ya, atau misalkan tingkatan-tingkatan itu. Jadi bukan konsep egalitarian lagi, bukan konsep misalkan pemerataan lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya pembahasan-pembahasan ini. Tapi itu mungkin nanti banyak orang yang mau bahas dari orang-orang antropolog gitu ya, orang-orang sosiolog seperti itu. Nah, jadi ini dengan adanya undang-undang agraria ini ya, itu tadi ya sebagai latar belakangnya gitu ya. Kemudian juga yang sekarang itu diperlukan juga bagaimana
di Indonesia itu mempunyai kepastian hukum gitu. Nah, artinya memang harus diberikan surat tanda bukti hak atas tanah gitu ya sebagai jaminan kepastian hukumnya. Nah, itu kalau di dalam zaman Belanda kan tidak ada kepastian gitu. Sedangkan ini kan kedaulatan negara kita. Itu yang sebenarnya melandasi. Jadi akibatnya perlulah gitu ya untuk memberikan surat tanda bukti hak atas tanah sebagai suatu jaminan kepastian hukum. Dan kalau kita lihat memang UU PA ini juga tadi kan bagaimana mengkonversikan ya atau membuat unifikasi hukum tanah ini tidak menghilangkan hukum aslinya sebagian besar rakyat Indonesia yang berdasarkan atas hukum adat ya tentang tanah sebagai hukum aslinya Indonesia. Itu yang sebenarnya mendasar bagaimana kita membuat UU PA itu karena tadi ya karakteristiknya banyak. Jadi bukan hanya dualisme gitu ya, ismenya banyak. Kita coba untuk dilakukan unifikasi. Tetapi kita juga ya dengan semangatnya UU PA itu yang namanya hukum tanahnya tidak menghilangkan hukum asli sebagian besar dari rakyat Indonesia gitu ya. Ya kalau kita lihat berdasarkan hukum adat, tentu saja hukum adatnya yang sudah dikodifikasi menjadi hukum adat yang memang dia mempunyai hukum yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Dasarnya adalah dari hukum adat yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi sebenarnya UPA sendiri itu nanti tidak meninggalkan yang namanya warisan daripada hukum hukum asli ya, yang sebagian besar memang dari hukum adat. Kira-kira itu ya yang menjadi latar belakang itu gitu. Mantap, ini benar-benar topik yang menarik ya Fer ya. Karena implementasi dari UPA sendiri itu untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam bernegara. Nah, itu unifikasi gitu ya. Itu merupakan hal yang sulit kalau menurut aku, Fer. Benar sih. Karena setiap daerah punya budaya masing-masing Iya. dan punya caranya masing-masing untuk menentukan sebuah pemetaan gitu ya ibaratnya. Tapi UPA ini bisa mewadahi peraturan yang secara terpusat gitu. Benar-benar. Oke Pak, berarti kan sekarang berarti udah diterapin itu ya hukum-hukum dan landasan hukum lainnya itu. Saya pengen tahu nih Pak, kayak perubahannya tuh seperti apa sih Pak setelah udah ditetapkannya hukum-hukum tersebut? Ya, ya kalau perubahannya seperti tadi ya mengenai tadi kan ada keinginan memang kita melakukan proses unifikasi ya, yang tentu saja itu adalah semangat bangsa Indonesia gitu ya. Jadi proses unifikasi memang pada waktu itu diselenggarakan secara cepat ya. Makanya kalau secara cepat itu sangat revolusioner, fundamental dan menyeluruh. Jadi pada waktu itu disebut dengan revolusi nasional ya, atau disebut dengan reforma agraria atau agrarian reform. Jadi kalau misalkan Anda mendengar yang namanya reforma agraria itu bukan hanya sekarang-sekarang, itu sebenarnya sudah dari dulu. Yang proses namanya unifikasi sistem, gitu ya. Cuma tolong dicatat juga bahwa proses unifikasi itu kan tidak menghilangkan daripada hukum-hukum asli Indonesia ya, yang bersumber dari hukum adat nasional gitu. Nah, itu yang nanti ada proses untuk lakukan kodifikasi ya dan mencoba untuk unifikasi. Memang kita tahu lah Indonesia itu cukup beragam ya dari antara ya mulai dari Sumatera sampai kepada Papua gitu ya. Ragamnya itu cukup ini ya. Kita punya yang sekitar 300-an bahasa ya, kemudian juga berbagai suku ya dan karakteristik dalam pengelolaan tanah itu sendiri. Tapi semangatnya untuk membangun yang namanya UPA, makanya kita sebut yang namanya undang-undang pokok. Jadi pokoknya saja. Mudah-mudahan dari hasil pokoknya itu adalah merupakan sublimasi atau merupakan sublimasi itu merupakan kristalisasi terhadap yang namanya nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri.
sehingga menjadi penyatuan, ya, menjadi suatu perjanjian atau kesepakatan luhur di antara seluruh elemen bangsa gitu ya, untuk sepakat dengan adanya pokok-pokok agraria ini gitu. Nah, kalau kita lihat memang ya, agrarian reform ini itu sebenarnya banyak yang menafsirkan atau menyebutkan bahwa reforma agraria ini itu adalah merupakan sosialisme Indonesia gitu. Dan saya lihat di beberapa sumber ya, dia merupakan eh, proses atau misalkan kebijakan di Indonesia, dan meliputi kurang lebih ada sekitar 5 program ya. Yang pertama itu adalah tentang masalah pembaharuan hukum agraria melalui tadi kan unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional, dan tentu saja pemberian jaminan kepastian hukum ya, supaya artinya eh, yang mempunyai tanah itu kira-kira secara psikologis dia tuh merasa aman gitu, bahwa saya tuh punya jaminan ya atas tanah itu. Kemudian juga karena kita tadi melakukan konversi dan UPA itu punya tujuan melakukan konversi dari hukum-hukum barat menjadi hukum-hukum ini, sehingga perlu dilakukannya penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah itu. Jadi misalkan kayak tanah-tanah yang dikuasai Belanda pada waktu itu tuh adalah untuk kegiatan industri ya, misalkan Pertamina segala macam itu dikonversikan menjadi milik negara gitu pada waktu itu ya. Dan dalam konteks sejarah memang pada waktu itu supaya tanah-tanah yang dikuasai ya, dan dia merupakan fungsi strategis negara, itu memang dikuasai pada waktu itu tuh oleh banyak di kalangan militer dalam sejarah ya, eh, yang mungkin dikenal dengan Pak Ibnu Sutowo gitu ya, itu kan dari kemiliteran untuk mengelola Pertamina dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena pada waktu itu kan kita baru merdeka, kemudian salah satu ciri untuk mendapatkan kedaulatan itu adalah bagaimana cara pengaturan terhadap tanahnya itu gitu. Itu kan cirinya, kalau kita bisa mengatur terhadap tanah itu kan mencirikan kedaulatan kita gitu. Nah, selain itu juga memang kita punya niatan bahwa struktur sosial yang dibangun oleh Belanda pada waktu itu, nah kita ingin kurangi atau akhirilah kira-kira untuk mengakhiri penghisapan feodal ya secara berangsur-angsur. Jadi memang pada waktu itu dibuat yang namanya tuan-tuan tanah gitu ya. Tuan-tuan tanah misalkan di perkebunan yang menguasai jumlah perkebunan itu, sehingga ketimpangan terhadap penguasaan lahan itu menjadi ini ya kelihatan. Itu kelihatan kalau dilihat dari konteks sejarah, itu adalah perkebunan-perkebunan di wilayah Sumatera itu tuh ya, itu kelihatan sekali gitu. Ciri khas daripada tuan-tuan tanah ya, walaupun misalkan di daerah Jawa Barat juga sudah ada juga ya di wilayah perkebunan PTPN dan sebagainya gitu ya, kayak teh dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang keempat itu memang kita melakukan yang namanya perombakan pemilikan penguasaan tanah, tentu saja beserta hubungan-hubungan hukumnya yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan, kemakmuran, dan keadilan. Jadi diharapkan dengan UPA itu tuh kesenjangan atau disparitas ya penguasaan lahan itu bisa ditekan gitu. Makanya nanti kalau misalkan Anda mempelajari ya, itu ada yang namanya land reform yang sekarang itu menjadi salah satu program reforma agraria ya. Land reform itu adalah membatasi luas ya, kepemilikan atau penguasaan daripada lahan itu gitu. Jadi kalau luas melebihi dari dalam aturan beberapa hektar gitu ya, nah sisa dari kelebihan tanah itu memang harus dikembalikan kepada masyarakat gitu untuk dikelola, sehingga tidak terjadi yang namanya kesenjangan antara penguasaan tanah itu gitu. Itu sebenarnya semangat yang ada di dalam UPA. Dan tentu saja yang kelima, tanah itu kan perlu ditata ya. Jadi perlu direncanakan, baik itu persediaannya, kemudian juga peruntukannya, ya baik
bumi, air, dan kekayaan alamnya. Tadi kan menyangkut masalah definisi agraria yang terkandung di dalamnya juga ya seperti misalkan sumber daya mineral gitu ya. Tentu saja harus terencana ya sesuai dengan apa namanya tuh daya dukung dan kemampuan daripada lahan itu sendiri gitu. Ya, jadi artinya dengan program ini tuh itulah semangat daripada apa kenapa UPA itu menjadi penting gitu ya. Dan perubahan-perubahan apa sebenarnya yang diharapkan itu ya tadi gitu ya. Yang pertama juga mengenai kita perlu adanya pembaharuan, kemudian juga penghapusan daripada hak-hak konsesi atau hak-hak asing, kemudian juga mengakhiri penghisapan secara itu feodal tuan-tuan tanah, ya. Kemudian perombakan kepemilikan ya supaya tidak terjadi kesenjangan, tentu saja juga dengan yang namanya perencanaan supaya misalkan yang namanya pemanfaatan tanah itu menjadi terencana ya dan teratur gitu pemanfaatannya. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Wah, iya. Ternyata kalau ngomongin soal perubahan tuh sebenarnya udah banyak banget ya Nila. Iya. Dan itu tuh berlangsung dengan sangat cepat gitu sampai Sangat cepat. akhirnya keluar istilah namanya agraria reform. Bener banget. Tadi 5 program itu keren banget Keren sih. banget Kayak sih. udah ya harapannya perubahannya bisa tercapai kali ya. Iya benar, bisa terlaksana ya. Betul, betul. Karena kalau dilihat lagi memang semangat dari agraria ini sangat tinggi ya. Mm-mm. Namun banyak banget deh tadi aspek-aspek yang menurut aku sendiri itu lumayan sulit ya Iya. untuk memposisikan si UPA sendiri sebagai landasan pokok dan untuk mengatur dari pertanahan di Indonesia sendiri dan seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Andri dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ini memicu sebuah poin lagi nih Pak terkait dengan opini Bapak nih Pak. Menurut Bapak secara umum itu apa sih Pak yang menjadikan suatu konflik agraria itu bisa terjadi di sebuah daerah? Ya, begini ya. Memang kalau kita berbicara tentang masalah konflik, terutama kalau misalkan kita berbicara konflik agraria ya, pasti itu kan konfliknya berkaitan dengan tanah ya, Tuh, atau Pak. sumber daya agraria lah. Nah, kita lihat dulu bahwa sebenarnya konflik agraria itu terjadi karena memang berbagai faktor ya. Tentu saja diantaranya adalah penguasaan tanah ya, serta kan tanah itu kan tidak berimbang, terjadi kesenjangan ya, serta terjadi rebutan sumber daya alam gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari evolusi terhadap penguasaan tanah ya, ini kita berkaca terhadap evolusi yang ada di negara-negara Eropa gitu ya. Dari mulai misalkan yang pertama revolusi pertanian, kemudian juga nanti ke zamannya feodalisme gitu ya. Itu kan struktur pada waktu seperti di Inggris gitu ya. Itu kan mungkin ada pernah lihat ya seperti di Robin Hood gitu ya. Itu bagaimana yang namanya tuan tanah itu menguasai sekali gitu ya. Sehingga terjadi penghisapan gitu ya. Penghisapan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu hanya dipekerjakan, diambil misalkan sumber dayanya, kemudian untuk membayar pajak kepada pemerintahannya, gitu ya, pemerintahan Inggris pada waktu itu. Nah, sebenarnya konsep ini kan hampir sama pada waktu diterapkan di Indonesia, ya, pada waktu kultur sesel, tanam paksa dan sebagainya gitu. Nah, artinya memang mempengaruhi terhadap yang namanya revolusi bagaimana pemanfaatan tanah itu sendiri gitu. Nah, kita lihat bahwa ya eh, kemudian tanah itu bukan hanya misalkan sebagai salah satu sumber kesejahteraan. Ternyata tanah itu pada waktu revolusi industri 1700 dengan pasca Perang Dunia Kedua itu ya, dia menyatakan bahwa ternyata kegiatan industri harus menopang yang namanya apa namanya itu tanah gitu ya. Tanah itu sebagai misalkan aktivitasnya. Makanya ada proses industrialisasi. Nanti kita akan berkaca kepada Indonesia juga.
pada waktu revolusi industri, misalkan industri di daerah perkotaan harus ditopang oleh yang namanya tenaga kerja. Tentu tenaga kerjanya kan ada di pinggiran kota yang dekat dengan industri itu kan sebenarnya. Mereka butuh tanah, mereka butuh tempat tinggal dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Sehingga mulailah orang itu berpikir bahwa ternyata yang nama tanah itu mempunyai nilai ekonomi. Nah, kalau yang namanya prinsip-prinsip ekonomi sepertinya modelnya Keynesian, kemudian Adam Smith itu ya, bahwa yang namanya dalam teori ekonomi itu untuk mendapatkan yang namanya kebutuhan atau untuk mendapatkan yang namanya ya kebutuhan gitu ya atau demand itu kan harus disediakan, harus ada supply-nya gitu. Dan itu tidak cuma-cuma, perlu ada yang namanya pengorbanan, makanya itu teori ekonomi. Sehingga itu mempengaruhi terhadap yang namanya tanah. Pada waktu setelah revolusi industri, tanah itu mempunyai nilai ekonomi, bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Nah, mulailah diperjualbelikan, berarti kan di sana ada yang namanya modal ya, penanaman modal. Ada modal yang kuat, ada yang dia mempunyai modal ekonomi yang kuat sehingga dia bisa mendapatkan tanah yang cukup besar ya, sehingga tadi kata saya juga ada yang namanya tanah-tanah itu menjadi luas oleh tuan-tuan tanah karena mempunyai akses ekonomi yang cukup tinggi gitu ya dibandingkan dengan masyarakatnya seperti itu. Nah, hal ini terjadi eh, tidak pemerataan terhadap yang namanya ekonomi. Dan juga di Indonesia terjadi yang namanya distribusi penduduk itu tidak merata gitu. Karena kegiatan industri itu banyak di wilayah di Jawa gitu ya, pada waktu kita lihat tahun 60-an segala macam itu ada pembangunan ya, pembangunan itu kan lebih banyak di aktivitas itu kan di Jawa gitu. Sehingga apa? Terjadi ketimpangan antara wilayah Jawa dan di luar Jawa gitu. Nah, sehingga akibatnya belum merata, terjadilah tadi kesenjangan ya antara penguasaan lahan di beberapa wilayah. Itu sebenarnya salah satu faktor sumber konflik agraria. Kemudian juga kalau kita lihat prioritas pembangunan ya yang belum mendukung kepada sumber daya agraria gitu. Jadi karena tekanan dunia global untuk menekan yang namanya kegiatan industri, makanya Indonesia beberapa konsep wilayah-wilayah atau rencana-rencana pemanfaatan tanah atau pemanfaatan ruang itu adalah mendominasi kegiatan industrialisasi, ya. Karena begini, industrialisasi itu kan sangat padat karya ya. Artinya kalau kita membandingkan dengan sektor pertanian dengan industri, contohnya misalkan, saya punya tanah 1 hektar. 1 hektar itu saya buat pabrik. Kira-kira berapa tenaga kerja yang bisa ditampung? Itu kan jumlahnya banyak. Beda dengan kalau misalkan tanah pertanian hanya misalkan 1 hektar. 1 hektar itu sebenarnya itu bisa tuh dipakai untuk menghidupi dirinya sendiri atau disebut dengan petani subsisten. Ya, jadi artinya petani yang bisa menghidupi sendiri berdasarkan jumlah luas yang 1 hektar itu gitu. Nah, kalau perbandingan itu kan ternyata yang padat karya karena Indonesia banyak pengangguran segala macam itu adalah pilihan-pilihan dalam kebijakan itu ya. Walaupun kan semua pilihan kebijakan itu tidak semuanya adalah menguntungkan, ada aja yang dikorbankan gitu ya. Nah, itu yang dilematis terhadap yang namanya kita negara berkembang gitu. Jadi prioritas pembangunan itu memang belum mendukung kepada sumber daya agraria yang seharusnya misalkan ya. Jadi kalau dulu kan tidak menekankan kepada pembangunan keagrarian seperti pembangunan pertanian yang berkelanjutan gitu ya sebagai pengaman produksi pangan nasional kita gitu ya. Jadi kalau dulu itu kan yang dicanangkan swasembada pangan. Jadi kita tuh swasembada pangan tuh. Ya tidak tidak impor gitu ya. Walaupun kita tahu ya impor itu lebih murah sebenarnya dibandingkan dengan kita mengelola tanah sendiri. Belum lagi kalau misalkan mengelola tanah itu kan butuh yang namanya infrastrukturnya ya, sarana produksi padi, kemudian pupuk segala macam kan itu harus didorong ya.
mungkin pembiayaan negara lebih besar dibandingkan kita ya sudah jadi aja Iya. lah, mending kita impor kan, kira-kira begitu. Itu adalah pilihan-pilihan kebijakan ya yang sebenarnya memang kita lihat prioritasnya belum kepada pengelolaan sumber daya agraria. Makanya persoalan petani itu akan menjadi apa namanya menjadi persoalan gitu ya terkait dengan ini. Ini juga kelihatan itu perubahan struktur mata pencaharian yang awalnya petani pemilik ya, itu menjadi petani penggarap sekarang. Banyak petani itu yang tidak mempunyai tanah ya. Dan itu kemudian juga tekanan industrialisasi ya, tadi kata saya juga sebagai pemicu perkembangan ekonomi wilayah. Dan juga ada menyebabkan konflik atas tanah itu semakin meningkat itu karena memang tadi ya, tanah sebagai komoditas ekonomi, permintaan atas tanah, namun tanah di Indonesia kan terbatas ya ketersediaannya. Dan juga ya pasti juga ada peran-peran mafia ya yang bermain dalam persoalan pendaftaran tanah. Banyak sekali sebenarnya ya. Belum lagi nanti peraturan yang belum lengkap ya turunan-turunannya gitu ya. Banyak sekali juga ada kekosongan-kekosongan hukum. Tapi mungkin itu nanti bagiannya dari ahli-ahli hukum lah ya, ketidaksesuaian peraturan. Nah, untuk yang di kita ya sebenarnya juga kontribusinya banyak, yaitu apa? Data yang kurang akurat dan kurang lengkap gitu. Ya, data pertanahan kita. Selain itu juga banyak data-data tanah yang keliru gitu. Ya, yang tadi bisa tumbang tindih segala macam itu kan yang mengakibatkan nanti proses kebijakan keagrariaan itu kan menjadi tidak atau kurang ini ya, kurang tepat gitu, tepat kepada sasarannya gitu. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi kita memang PR besar lah bagaimana untuk membangun keagrarian kita gitu ya. Supaya kita mau orientasinya visi negara kita mau kemana? Mau negara agraris, negara industri, atau misalkan menjadi kota-kota metropolitan atau apa gitu ya. Nah itu juga perlu ada yang namanya bagi tugas dalam wilayah itu. Makanya kan ada kepentingan terkait dengan pemindahan ibu kota. Mungkin ya salah satunya adalah bagaimana penyeimbang supaya tidak terjadi kesenjangan ekonomi ya, kesenjangan wilayah, kemudian kesenjangan dari penguasaan lahan itu sendiri. Jangan numpuk di Jawa gitu ya. Juga ada beberapa lain yang itu ya yang harus bisa dikembangkan. Ya kira-kira itu ya menurut pendapat saya terkait dengan tadi ya persoalan konflik agraria itu ya. Kompleks juga ya, Pak, ya. Benar-benar. Konflik agraria ini bukan hanya dimulai dari kondisi material, kondisi ada di dalam tanah itu, tapi menyebar menjadi kestrategisan tanah itu yang membuat orang tuh rebut-rebutan jadinya. Tadi sampai menyangkut ke aspek sosial sama ekonomi juga gitu. Kompleks. Oke, kalau gitu sekarang saya pengen tahu nih Pak, kira-kira dari Bapak sendiri bisa nggak sih sharing pengalaman Bapak soal kontribusi Bapak dalam membantu menyelesaikan mungkin salah satu atau salah dua konflik agraria yang pernah terjadi gitu, Mbak? Iya. Eh, kalau kalau apa namanya tuh menyelesaikan konflik itu kan multidisiplin ya. Ya artinya di dalam yang namanya konflik itu kan faktor penyebabnya banyak kata saya juga. Ada faktor ekonomi ya, kemudian ada faktor sosial, bahkan ada faktor ideologi gitu ya. Ada faktor macam-macam gitu ya, faktor yang ada faktor kultural gitu ya. Banyak juga ya tadi ya masyarakat hukum adat dan sebagainya gitu. Nah, ya saya sih punya pengalaman ya berdasarkan dari kepakaran kita semua ya, kepakaran di bidang geodesi gitu. Ya pada waktu itu bagaimana sebenarnya misalkan ada kegiatan di Kalimantan Timur itu ya terkait mitigasi swakarsa dengan kuasa pertambangan. Jadi di sana yang namanya kuasa pertambangan ya, saya tidak bisa menyebutkan salah satu PT gitu, itu kemudian
dengan di-overlay-kan dengan data transmigrasi gitu ya. Ternyata ada dan saya diminta untuk merekonstruksi batasnya, ya itu kan pekerjaan kita ya. Kita harus bisa merekonstruksi batas dengan data seadanya gitu ya, yang kita bisa bisa lakukan gitu ya, sekemampuan itu. Kita rekonstruksi batas, kemudian apakah terjadi penyimpangan terhadap itu dan sebagai kebetulan saya kemarin sebagai saksi ahli ya diminta untuk bagaimana aspek teknis itu terkait dengan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh pihak yang lain gitu ya. Pihak yang satu itu adalah pihak misalkan ada yang dari penggugat ya. Kemudian saya yang tergugat, saya coba cek gitu ya. Kemudian bagaimana gitu. Nah, kalau dari aspek teknis ya saya menjelaskan berdasarkan aspek teknis kan. Kalau kita lihat misalkan dari peta, kita mau rekonstruksi, pasti kita akan berbicara masalah orientasi. Kira-kira objeknya itu terhadap arah utara itu arahnya kemana gitu. Jaraknya berdasarkan skala peta, kita bisa lihat ya. Kemudian kita rekonstruksi di lapangan gitu ya. Walaupun kita titik-titik yang orientasinya itu karena sudah ada pematangan di apa namanya tuh di eh, daerah industri gitu ya atau daerah pertambangan agak kesulitan, tetapi untungnya ada beberapa objek-objek yang menjadi objek alam yang masih ada gitu ya sebagai suatu referensi untuk melakukan rekonstruksi. Ya kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga misalkan saya pengalaman di tanah Lembang Bosca pada waktu itu melakukan pemetaan fotogrametri ya untuk melihat kira-kira tanah-tanah mana saja yang sudah dikuasai oleh masyarakat gitu ya. Sementara dalam data kepemilikan itu waktu zamannya Wiranata Kusuma ya Bupati Bandung yang lama itu menyatakan bahwa itu memang sudah dilimpahkan ke teknik Hog School ya Indis yang waktu itu ITB pada waktu itu gitu ya pada waktu zaman Belanda gitu itu sudah ada itu jadi kita ada persoalan terkait dengan penelusuran riwayat itu ya jadi kepentingan saya dengan tim-tim lain itu kan ada tim legal officer-nya ada tim hukumnya gitu ya tim teknisnya saya gitu ya itu mencoba diskusi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya status kepemilikan dan posisi kedudukan daripada tanah Bosca ya yang ada di Lembang itu juga kiprahnya geodesi cukup tinggi ya di sana. Kemudian juga tanah perumahan Batu Nunggal sama rata-rata konstruksi batas nah gitu ya. Kita lihat dari misalkan data verponding, kemudian data yang lain gitu ya, kita lihat. Kemudian kita rekonstruksikan gitu. Apakah benar nggak di sana gitu. Berdasarkan pendalaman-pendalaman aspek teknis yang kita peroleh dari data tersebut gitu ya. Nah, itu sebenarnya. Dan ya ada beberapa kegiatan-kegiatan kecil ya terkait dengan rekonstruksi batas atau terkait dengan yang namanya literasi ya terkait dengan yang namanya data spasial kepada masyarakat gitu. Ya kira-kira begitulah. Ya karena literasi data spasial itu cukup penting sebenarnya tuh untuk memahami karakteristik data ya peta yang bisa sama kita baca gitu ya dan mungkin orang awam masih banyak yang terjadi perkeliruan cara membaca petanya. Nah, kita berikan literasi tersebut gitu. Itu sih sebenarnya yang beberapa pengalaman yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan tadi geodesi gitu ya, pemanfaatan ilmu kita dari geodesi dan geomatika ya. Ya mudah-mudahan nanti Anda juga bisa ini ya bersemangat untuk ini ya membereskan Ini menurut aku menarik banget sih. Menarik Kayak banget. ternyata tuh lulusan geodesi tuh bisa ngurusin kayak ginian juga ya gitu. Iya bener. Ini Dan bisa. ini ya posisi kita di sana itu sebagai tim ahli, Kayak kita pakar, mau langsung nentuin batasnya tuh sampai bener. mana gitu. Rekonstruksi. Betul. Berarti ibaratnya buat para penonton nih yang ingin berkontribusi untuk Indonesia, geodesi jawabannya ya. Ditunggu ya geodesi 2023 gitu. Oke. Jadi gimana? Oke deh. Kalau gitu nih Pak, tadi kan kita udah tahu pengalaman Bapak lah yang menyelesaikan konflik agraria. Nah, sebagai seseorang yang punya latar belakang dari keilmuan geodesi nih Pak, eh, dari Bapak nih bisa ngasih tahu nggak kontribusi lain gitu untuk kita-kita menyelesaikan konflik agraria ini tuh seperti apa gitu Pak? Iya,
Ya kan dengan kepakaran kita ya, dengan kepakaran dari ilmu kita, geodesi dan geomatika, kita kan bisa memberikan yang namanya apa ya, sumbangsi lah ya terhadap apa namanya tuh konflik ya. Karena tadi itu kan konflik itu bisa saja karena ketidakakuratan atau ketidakpastian terhadap yang namanya batas-batas bidang tanah itu ya. Itu kan biasanya kan menjadi konflik itu. Misalkan antara tanah tanah masyarakat dengan tanah kehutanan. Nah, itu kan biasanya juga cukup ini ya, cukup rumit gitu. Misalkan yang namanya kehutanan dengan skalanya 1:100.000 gitu ya. Kemudian yang dari BPN 1:1000 ya sudah beda kan skalanya ya. Nah, itu juga butuh yang namanya apa pemanfaatan daripada ilmu kita gitu. Terutama di dalam penetapan batas bidang tanah ya. Ya, kita kan tahu bisa melalui teknik atau teknologi survei pemetaan gitu ya, bisa melalui menggunakan terestris, kemudian juga apa fotogrametri ya, dan supaya misalkan drone gitu ya. Saya pernah itu untuk daerah-daerah konflik gitu ya. Ya saya gunakan terbang menggunakan drone gitu. Ya daripada misalkan konflik nanti kita dengan menggunakan terestris kan itu resikonya tinggi. Nah, pemanfaatan itu menarik sebenarnya dan kita bisa gunakan. Dan itu membantu juga bagi mereka untuk mengidentifikasi ya konflik-konflik awal itu kira-kira di mana gitu. Kemudian juga bisa ekstraterestrial ya menggunakan GPS dan DNS. Nah, itulah ilmu kita gitu. Nah, selain daripada dari perbatas ya, kita juga bisa berkiprah untuk pembangunan basis data pertanahan loh. Ya, baik misalkan fisik maupun yuridis ya karena kita punya punya dasar ilmu tentang misalkan bagaimana membangun basis data ya taruhlah minimal dari desa-desa atau kelurahan gitu ya sehingga diketahui betul gitu ya mana yang apa namanya tuh yang mempunyai penguasaan terbesar dari desa tersebut ya terkait dengan pemerataan penguasaan lahan kan. Coba, kan kita kan bisa menata ya desa itu ya. Kemudian ditata, kemudian siapa pemilikannya, jangan-jangan pas dilihat itu, kok di tanah ini banyaknya orang Jakarta ya yang memilikinya gitu ya. Kan kira-kira begitu kan. Kalau kita dengan data, pembangunan basis datanya jelas dan kita berikan kepada desa, bisa menjadi kebijakan desa itu sendiri dalam penataan, pemerataan daripada penguasaan lahan itu sendiri gitu ya. Ya, tapi kita bisa membantu ya. Kalau putusannya kan kita nggak bisa memutuskan karena kita tidak punya kekuasaan ya dalam untuk menentukan itu. Kecuali ya siapa tahu Anda sebagai seorang geodet, kemudian Anda juga sebagai kepala desa. Wah, itu kan saya Rangkap gitu ya. merangkap gitu ya. Nah, selain itu juga mengenai penelusuran riwayat tanah ya dari aspek teknik survei pemetaan. Nah, kita kan ingin tahu ya, begitu data-data yang lama misalkan dari verponding itu kita bisa pelajari. Pada waktu zaman Belanda itu menentukan batas itu pakai apa sih sebenarnya tuh? Ya, dari aspek teknis. Apakah waktu dulu dengan astronomis, kemudian itu kan jadi bahan-bahan pada waktu kita melakukan yang namanya sebagai saksi ahli. Apakah kita memungkinkan yang satu misalkan kemudian menggunakan sekarang bukan terestris, bukan astronomis, kan harus ada konversi data setara gitu ya teknologi ya atau kesetaraan metodologi gitu. Nah, itu yang maksud saya tuh kenapa kita bisa melakukan penelusuran riwayat tanah. Dan orang-orang di luar geodesi nggak ngerti itu tuh. Ya, yang penting peta itu sama aja. Kan begitu ya. Nah, kemudian juga ya kita sambil apa memberikan pengetahuan detail gitu ya agar memahami dan bisa membaca data itu secara benar gitu. Contohnya begini, banyak kan yang dari masyarakat itu mengatakan bahwa tanah saya itu luasannya misalkan tertentu gitu. Tapi ngukurnya itu dia misalkan di lereng ya, yang tanahnya miring gitu kan. Sedangkan kita tahu yang kita ambil itu di dalam itu kan buktinya datanya kan, tapi yang tegaknya, yang horizontalnya. Dan itu kalau
bagi mereka atau masyarakat yang tidak tahu kok tanah saya jadi berkurang gitu. Saya mau lebih apa namanya itu lebih luas kan. Ya, itu butuhnya literasi itu gitu ya. Ya siapa tahu nanti Anda juga mau ada pengabdian gitu ya ke masyarakat, begitu Pak gitu ya. Nanti di peta Bapak kalau misalkan punya punya sertifikat atau punya tanah itu mengukurnya tuh memang begitu Pak gitu. Bukan dari mengukurnya tuh yang dari kemiringan itu gitu. Yang sudah jadi peta sertifikat yang ada di ini. Ya kira-kira itulah yang sederhana ya yang memungkinkan untuk kontribusi apa sebenarnya tuh ya yang kita bisa berikan kepada masyarakat terkait dengan apa keilmuan kita ya supaya minimal kita meminimalisasi terhadap konflik agraria. Dan terus terang ya keilmuan kita itu adalah merupakan keilmuan yang sangat ini ya sangat mendasar dan sangat penting gitu ya bagi mereka pada waktu konflik tidak ada yang namanya data peta, data spasial, kesulitan sekali gitu ya menemukan kira-kira akarnya di mana gitu. Kira-kira begitu ya yang saya tahu. Mantap sekali. Mungkin singkatnya tuh kayak kita tuh ngasih kepastian gitu soal data spasial gitu ya nilai. Ternyata bagus banget ya kita gunanya. Iya. Dan Keren, keren. fundamental gitu Iya, ya. benar-benar. Ya makanya membuat petanya yang benar ya gitu. Benar sesuai dengan Itu. memang prodi geodesi ini selama bumi masih ada kita terus Iya. berkarya. Ya, selama bumi bulat gitu ya kita ada gitu. Tapi kalau buminya nanti sudah datar kita nggak tahu ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Di pertanyaannya adalah, kebetulan Pak, kami sedang menjalani aksi angkatan di bidang konflik agraria. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak, langkah apa Pak yang bisa kami lakukan dengan kondisi kami saat ini yang dapat turut membantu masyarakat terkait permasalahan agraria di Kota Bandung gitu, Pak? Ya, ya bagus sekali ya. Jadi supaya ada kontribusi dari keilmuan kita ya, geodesi dan geomatika gitu. Yang tentu yang pertama itu kita harus seperti tadi saya, kita bisa yang namanya menyediakan data dan informasi spasial dengan kualitas data yang baik tentunya ya. Misalkan kita ya anggaplah dengan pengabdian itu kita misalkan naikkan dengan drone gitu ya, kita pemotretan dan coba olah secara fotogrametri yang benar gitu ya, kemudian menjadi data dasar dari mereka. Kemudian yang kedua, itu kita bisa memberikan yang namanya apa ya, atau menyediakan data informasi spasialnya supaya itu bisa dibangun yang namanya apa riwayat daripada si tanah itu sendiri ya. Apalagi kalau misalkan Anda ya bisa mengumpulkan riwayat-riwayat tanah yang berkaitan dengan konflik itu bagus sekali gitu ya. Jadi baik itu misalkan nanti putusan kalau seandainya ada putusan pengadilan itu dikumpulkan. Kalau misalkan ada yang namanya data apa namanya itu data peta pertanahan atau sertifikat segala macam itu bisa dikumpulkan gitu. Walaupun misalkan fotokopi ya karena yang aslinya biasanya tidak ada. Tidak apa-apa. Nah, itu kalau misalkan dibuat yang namanya apa basis datanya itu akan menjadi menarik gitu. Ya. Sehingga Anda bisa membuat yang namanya tuh basis data konflik agraria dan itu belum. Itu sebenarnya cita-cita saya dulu. Saya ingin membuat yang namanya nasional itu kita petakan konflik-konflik agraria sehingga kita bisa membentuk tipologinya. Tipologi konflik agraria itu kira-kira bagaimana? Coba aja Anda satu Bandung juga, mungkin tipologinya, tipikalnya itu agak berbeda ya untuk satu kasus dengan kasus yang lain gitu. Atau misalkan ada kesamaan kita bentuk klasifikasi. Ya, tetapi minimal itu membantu kepada yang mengambil kebijakan terkait dengan putusan pengadilan gitu ya. Membantu juga kepada masyarakat supaya mengetahui betul kronologis terhadap yang namanya apa
kegiatan daripada atau misalkan penguasaan daripada tanah itu sendiri gitu. Jadi kan jangan sampai juga kasihan kan kalau masyarakat terprovokasi gitu. Terprovokasi hanya untuk misalkan mengandalkan kalau begitu kita demo aja. Kan nggak begitu ya. Kalau Iya, yang Pak. paling elegan itu data-data dikumpulkan, kemudian kita berbicara, mencoba untuk menganalisis, mengamati, bahkan juga nanti bisa saling ini ya, saling tukar pikiran dengan beberapa misalkan apa dari teman-teman mungkin jadi ada mahasiswa sarjana hukum, kita buat satu satu ini gitu ya, satu kelompok gitu. Kata saya juga persoalan konflik agraria itu bukan monodisiplin ya, itu sangat multidisiplin, bahkan interdisiplin gitu. Jadi harus membuka dan berkolaborasi. Posisi kita adalah menyediakan. Mereka pasti senang gitu ya. Oh, ada petanya. Yuk kita bareng-bareng. Anda bisa belajar dari misalkan mahasiswa misalkan hukum ya, orang hukum juga bisa belajar dari kita. Kan jadi tarik. Setelah itu bagi bagi Anda nanti kalau sudah misalkan lulus, bagi misalkan sarjana hukum juga bisa lulus, bisa memahami kalau misalkan membuat keputusan pengadilan, siapa tahu dia jadi jaksa kan, keputusan pengadilan itu pasti dia akan seadil-adilnya. Dia bisa memahami betul tentang literasi spasial. Yang namanya peta itu mengandung yang namanya ketelitian. Yang namanya peta itu pasti dia itu kan hanya model, pasti mengandung yang namanya penyimpangan. Penyimpangannya berapa yang patut ditolerir atau ditoleransi. Kan kira-kira begitu. Nah, saling berkomunikasi kalau saya sebut itu adalah membangun ruang kolaborasi, membangun ruang perjumpaan gitu ya, berjumpa lah, ngobrol gitu ya dalam bentuk itu. Jadi eh, tidak inilah ya tidak kita semua yang harus menyelesaikan konflik itu enggak, tapi berusaha kita juga memberikan yang namanya spasial data yang tentu saja yang akurat ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ada juga kalau seandainya nanti ada komplain, saya punya loh standar dan kualitas datanya dan ini sudah dihitung gitu, ya berdasarkan misalkan Betul. dari kan siapa yang mau nolak kalau kualitas datanya kita misalkan ya bisa dinyatakan secara kuantitatif gitu ya. Oh, berapa kualitasnya segala macam, kemudian kita konversikan secara kualitatif. Dan yang kedua itu adalah bisa memberikan literasi juga, literasi spasial kepada masyarakat ya yang terdampak tadi dalam konflik agraria, dalam menginterpretasi hasil pengukuran hingga membaca peta gitu ya. Itu yang seperti itu gitu. Jadi jangan sampai misalkan a priori ya, wah ini karena BPN yang mengukurnya kayaknya salah segala macam gitu ya. Berikan juga gitu. Jangan-jangan karena mereka tidak tidak mempunyai pengetahuan terkait dengan yang itu, akhirnya mereka menyatakan ya sama saja gitu ya seperti itu. Nah itu juga baik itu. Ya sama juga nanti supaya maksud saya itu begini, eh, apa eh, kita sama-sama mencari solusi solusi bersama gitu ya. Kan itu lebih baik ya. Sementara kalian juga kan punya akses misalkan ke BPN untuk mengetahuinya gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dengan masyarakat, yuk kita sama-sama gitu. Kan kata saya juga buatlah ruang perjumpaan itu, ruang kolaborasi itu ya dengan berbagai disiplin itu. Dan rasanya ini akan menarik gitu ya. Dan kalau ini bisa dipakai, Anda bisa nanti membangun salah satu perspektif, siapa tahu ya, nanti Anda juga akan menjadi pimpinan-pimpinan di baik itu di Badan Pertanahan Nasional atau misalkan di kegiatan-kegiatan di industri di mana di pertambangan dan sebagainya kan kita juga tidak tahu ya seperti itu. Tapi minimal kita telah memberikan yang namanya literasi tersebut kepada masyarakat. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya mengenai eh, apa apa yang kita bisa kontribusikan kepada masyarakat. Baik. Oh hilang ya.
Halo Pak. Halo, Nah, halo. Oke, mohon maaf ya, Pak. Tadi mungkin ada kendala sedikit lagi ya. lagi saya Tapi tenang, Pak. Informasinya tetap sampai kok gitu tetap ya. Oh gitu sampai ya, syukurlah. tadi kita bisa jadikan inspirasi ya sebagai kita generasi muda yang nanti akan melanjutkan visi dari Bapak tadi yang ingin mengimplementasikan topografi untuk Indonesia gitu ya. Sebenarnya tadi kayak Pak Andri udah ngasih tahu ke kita, ngasih kita ke depannya harusnya kayak gimana gitu. Jadi udah terarah gitu Ya, ya, visinya. ya. Dan itu juga Itu bisa mungkin yang memberikan bisa saya ini ya, pengetahuan yang kepada masyarakat. saya ini kan lah gitu ya. Baik, baik, baik. Oke, Pak. Kebetulan tadi juga pertanyaan terakhir dari kita ya. Nah, dari saya pengen tahu nih, ada nggak closing statement mungkin dari Pak Andri untuk menutup podcast kita hari ini? Oh iya, ya baik. Ya yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya. Saya dipercayai atau diberikan undangan gitu ya untuk memberikan ya sedikit pemahaman yang saya tahu gitu ya, terkait dengan agrariaan ya dalam perspektif geodesi dan geomatika gitu. Kemudian ya kalau saya sih berharap kegiatan-kegiatan yang seperti ini tuh terus dilaksanakan ya supaya kita juga memberikan edukasi kepada penting itu adalah bahwa apapun yang menjadi konflik ya kalau kita masuk dalam ruang bersama ya dalam ruang perjumpaan ya bersama suatu rasanya pendekatan mediasi, pendekatan advokasi itu kita bisa berjalan secara baik lah. Kemudian juga tentu saja kan Indonesia itu kan punya tatanan nilai ya, yang tadi kata saya juga hukum kita ada kepada. Kemudian kalau di dalam adat itu kita juga punya tatanan dan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai keadaban. Saya pikir dalam dalam persoalan untuk penyelesaian konflik kalau kita misalkan dilakukan secara keadaban, kemudian kesantunan, itu yakinlah nilainya akan positif gitu dan akan menghasilkan titik temu gitu ya. Tetapi kalau misalkan semua dengan rasa apa namanya tuh eh, bahwa saya yang benar, yuk kita sama-sama gitu ya. Mungkin juga nanti jadi penengah gitu ya, yang kenetralan dan kita mencoba untuk memang supaya netral gitu ya. Dan kalau bisa itu kita bisa menjadi pendingin gitu ya, dan pencerahan gitu ya, supaya apa yang misalkan menjadi kekhawatiran, kegalauan daripada masyarakat ya terkait dengan konflik itu bisa apa ya bisa memberikan minimal solusi yang awal dan pendekatan ke beberapa pihak ya. Kemudian juga akses-akses itu dibuka, saya yakin itu bisa ini. Ya. Dan yang terakhir bahwa eh, semangat untuk agraria ya dan kita tingkatkan lagi pemahaman pemuda agraria karena nah, konteks agraria adalah konteks Indonesia, permasalahan Indonesia dan yuk kita sama-sama menjadi solusi daripada permasalahan ini, bukan menjadi masalah daripada bangsa ini, tapi bagaimana memposisikan kita menjadi solusi untuk masalah di dalam konflik agraria yang ada di Indonesia. Itu saja mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak. Semoga tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, Pak Andri bisa kita implementasikan ya sebagai generasi-generasi BDC dan kepada penonton semua, semoga bisa mendapatkan sebuah ilmu, sebuah pemaparan secara umum gitu ya, pokok-pokok yang harus kita sebagai orang yang negara Indonesia udah berdaulat. Betul, betul, betul. Oke, karena tadi mungkin closing statement-nya udah membantu menutup podcast kita hari ini juga ya. Tapi ada satu yang kurang nih, Nil. Ada satu yang kurang. Oke, tentu saja kita harus dokum ya Dokumentasi untuk kenang-kenangan.
Oke, dengan Bapak Andri mungkin kita boleh dokumentasi dulu dari Zoom ini ya. Baik, baik. Oke. Mungkin akan aku pandu untuk hitung mundur. Satu, dua, tiga. Oke, Oke. terima kasih Terima banyak kasih Pak ya. Andri udah Sama-sama sukses buat ini ya, sharing-sharing buat tentang waktunya. Anda ya semua. Baik. Siap, Pak. Siap. Kalau begitu Terima saya kasih. bisa undur ya, karena saya harus Boleh, berangkat lagi boleh. di kegiatan yang lain gitu. Oke, Oke, siap siap. Pak. Terima kasih Terima ya. kasih Terima banyak kasih Pak. banyak, Sukses buat semuanya Pak. ya. Sukses. Amin. Ya. Amin. Makasih ya. Salam buat semuanya. Sama-sama. Oke, untuk penonton semua, mungkin sekian untuk podcast pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Aku Dela Baban dan Saya Rizka Patricia. kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah tindakan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sampai lain jumpa. kesempatan.